Oke, berjumpa kembali dengan saya, tetap di channel saya, yang nama channel kita adalah Ricky Ricardo Simanjuntak, ya. Nama channel kita ini masih seperti yang dulu, supaya lebih cepat dicari, ya. Maupun itu Facebook saya tetap itu juga, ya. Dan begitu juga dengan Instagram saya. Tetap Ricky Ricardo Simanjuntak, tidak bertukar. Oke. Dan kita lanjut untuk di channel ini tetap kita akan membahas masalah cara pelatihan ayam yang biasa sering dipakai itu ayam Bangkok, ya, ayam Bangkok. Jadi ayam Bangkok ini ya banyak versi, banyak kalau dikatakan banyak jenis, nggak usah dibahas, versinya saja. Versinya itu ada yang main di atas, ada yang suka di tengah, ada yang suka ke bawah, ya, ada yang suka kolong-kolong, ya. Jadi kita akan membahas masalah perawatannya, cara perawatannya. Oke. Jadi sebelum saya terangkan bagaimana cara perawatan ayam Bangkok menurut versinya masing-masing, nah, ya. Nah, kita nggak usah bahas jenisnya. Nanti resikonya di saya akan banyak jadi kontroversi karena saya nggak pernah ke negeri seberang atau kemana-mana. Ya, mau itu terat, mau itu panus, mau itu panat, mau ayam apa saja, masalah ayam Bangkok itu masing-masing saja yang mengalami lah, yang memahaminya. Saya banyak memahami itu, tapi saya tak bisa bercerita karena saya hanya peternak pinggiran yang memoles ayam-ayam pinggiran lokal-lokal bawahan untuk menjadi bahan koleksi, diuji di arena. Ya, saya biasanya yang beli-beli murah aja, yang beli-beli murah. Nah, ternak bagus-bagus, diseleksi mana yang bisa pergi jalan-jalan. Nah, itu yang kita apa? Jadi mana yang orang suka, cocok, kita lepas. Oke. Jadi sebelum itu kita mulai, jangan lupa berikan subscribe-nya, notifikasinya, dan jangan lupa komen, karena komentar dulu itu bisa membuat saya termotivasi membuat sebuah konten-konten berikutnya dari pertanyaan dulu ya. Oke, jangan beri juga like-nya dan bantu share-nya ya, supaya channel kita ini cepat berkembangnya. Oke. Semakin saya dapat hasil, semakin sering saya memberikan ilmu-ilmu pengalaman saya yang tak seberapa lama dari tahun 2009 sampai saat ini, ya. Oke. Nah, kita mulai. Jadi kalau untuk pelatihan ayam Bangkok, ya, ayam Bangkok itu yang versinya main di atas. Nah, versinya yang main di atas itu biasanya saya kasih ada apa namanya, urut-urut badan, namanya urut-urut badan itu, supaya badannya tegak dan itu makannya sering di atas. Makan minum mangkuknya itu lebih tinggi dari dia. Ya, kalau dia katakan usahakan dia manjat sendirilah, kan bisa kita takar seberapa tinggi rahangnya. Makanya ayam yang sering main di atas itu bagian bulu-bulu rahangnya ini sering hilang atau sering tergores atau keras. Itu biasanya ayam yang main-main di atas, ya. Nah, jadi kalau pemain lama, kalau dia tahu itu modelnya ayam Bangkok, dia sering pegang di sini, di bagian pangkal sambungan kepala. Nah, gitu. Kalau keras di sini berarti dia mainnya atas, latihannya selalu ke atas, gitu. Nah, pakannya jadi itulah dia pelatihannya. Kalaupun dia modelnya direnang dibenam, direnang ditarik ekornya ke dalam air dan ayam itu berusaha berenang dan di kepalanya selalu ke atas. Nah, selalu ke atas, dia ditekan ke bawah. Nah, kalau untuk jenis-jenis Bangkok yang memiliki teknik jaga-jaga atas, nah, itu sering lehernya ya ditarik, dipencet, nah, ditekuk supaya jaga kiri kanannya di atas tuh rapi, bagus gitu, ya.
Oke, nah, itu sedikit saja. Kalau untuk banyaknya nanti takutnya jadi problem, nggak sesuai. Jadi yang logisnya itu aja. Jadi kalau untuk teknik ayam yang mainnya di tengah, main di tengah aman, di tengah itu biasanya mainnya rapet. Mainnya di rapet. Jadi kalau mainnya rapet, itu biasanya saya pakai teknik renang juga. Hanya renangnya standar. Dia dipegangin aja sampai dia memacu, badannya selonjor. Nah, dia kalau bisa jangan diikat. Nah, kebanyakan orang kan karena malas megang itu diikat, ayamnya diikat. Nggak bisa. Karena ayam yang tipikal ayam nekong, ekornya nggak boleh sering dilatih kaku. Karena dia harus ada elastis gitu ya. Nah, harus main. Jadi harus diikutin. Jadi botoh itu memang harus mengikuti dia. Di saat dia ingin maju, kita majukan dia. Nah, udah sampai mentok di ujung, lompat. Nah, gitu. Sama kayak seperti yang dijantur di tangan, disorong. Lehernya digantung di tangan kita ini, disorong gitu. Itu tipikal ayam maju, harus dilatih. Dan paling utama cengkeraman kukunya. Itu dijantur di keramik. Ekornya diangkat, nanti dia mengkais-kais keramik. Nah, itu latihan ayam maju. Itu tipikal ayam dorongnya. Nah, jadi ayam-ayam kalau itu biasanya ayam trot, koitrat, jenis-jenis panus itu biasanya begitu teknik rawatan latihannya. Atau boleh juga itu di kliter. Hanya di kliter ini resikonya karena dia berputar di dalam songkok itu membuat ayam sering pegelinu. Jadi ayam jadi tapi dia suka ngelereng. Nah, suka ngelereng, nikungnya kurang bagus. Kalau bisa sebenarnya kandang pacu kiri kanan. Karena ada itu yang panjangnya 2 meter atau 1,5 meter. Dia lebarnya itu 0,5 meter. Ayam itu berpacu kiri kanan. Nah, bagus itu. Nah, ya. Jadi kalau untuk ayam-ayam versinya main di tengah seperti itu. Oke. Kalau yang ayam-ayam tipikal ayam main versi di bawah itu sering ditekan. Ekornya diangkat waktu di tanah itu ditekan, disorong gitu. Tapi disorong, paham ya? Dia ayam itu diangkat. Salahnya nggak bisa. Kalau kita praktekkan dengan ayam, channel ini putus. Channel ini banyak disepam orang-orang yang nggak suka dengan pengalaman yang kita share ini gitu. Jadi harap dipahami, bukannya saya tak mau menggunakan ayam, langsung pakai ayamnya, karena resikonya dia sering gampang dilaporkan gitu, sering dilaporkan untuk menjadi spam. Jadi nanti channel ini mati gitu. Percuma saya share ilmu, dulur-dulur pun sia-sia channel ini di subscribe gitu. Jadi mengertilah ya. Dipahamilah secara matang. Nanti pelan-pelan nonton video ini berulang-ulang pasti dalam lama-lama mengerti. Oke, itu nanti ayam itu di posisi berdiri, tekankan badannya, sorong ekornya, tapi main ke bawah sampai lututnya itu seperti menyiku sambil berjalan. Menyiku sambil berjalan. Nah, itulah latihannya kalau ayam yang versi suka ke bawah. Gitu, ya. Sebenarnya nggak rumit. Nah, nggak rumit, tapi sering-sering dilatih, mudah-mudahan terbiasa dan memahaminya, ya. Oke, mungkin inilah yang bisa saya jelaskan untuk di video ini. Dan jangan lupa berikan pertanyaan, komentar-komentar ya, supaya bisa saya jadikan pertanyaan sedulur untuk menjadi konten-konten video berikutnya nanti, ya. Oke, salam dari saya, Ricky Ricardo Simanjuntak, dan tetap di channel saya supaya channel ini tetap berkembang. Oke, salam sebar.